Dia gabung sudah ada hampir 1.000 sepatu keluar. Oke. Gitu kan. Pasang. Ini asli Bandung handmade. Ada yang gimana sih ya? Dia bilang ya? kita dibilang itu pengasong gitu kan. Iya. Di Twitter. Akhirnya rame-rame itu diserang gitu kan. Uang publik secara gratis gitu kan. Nah, untuk Ya, kita, bukan kita. tapi untuk diri mereka sendiri gitu kan. Coba aja Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Satu, dua, tiga. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Kenapa Bapak ketawa-tawa, Bapak? Lu kurang semangat. Oh, kurang semangat. Itu udah teriak, Pak, saya, Pak. Harusnya gini kayak, halo guys. Waduh. Soalnya tadi waktu perkenalan. Itu kenceng, Pak. Nanti, Pak. Oh iya. Ya, di sini gua Nobi bareng sama Bapak. Siapa, Bapak? Dudit. Bapak Dudi. Udah lama nih nggak jadi host. Oh iya betul, benar Pak. Bapak sesi Bapak juga hilang kemarin pas bacotin Omnibus Law, Bapak nggak ada kan? Iya Pak, saya ada kepentingan di luar. Oh kepentingan. Ada acara Pak. Siap. Mohon izin. Nah di sini kita episode terbaru kami akan bahas sesuatu nih, namanya asopsi. Gue pengen nanya kalau asopsi gue ingatnya sesuatu Pak, asepso Pak. Jadi bedanya asopsi sama asepso ini apa ya? Asepso ini apa? Saya juga nggak tahu asepso. Ya Pak, ada dua Pak asepso. Usupso saya tahu. Yang di Oh, iya. mall-mall. Oh iya. Yang di mall-mall. Saingannya Miniso ya. Iya benar. Usupso. Benar. Asepso itu ada sabun sama ini Pak, acara TV Pak. Dulu TPI, Asepso di TPI Bapak. Baru lahir belum? Nah, harusnya sih udah sih kayaknya. Mukanya emang udah curiga. Jadi bedanya asopsi apa asepso ini apa nih? Asopsi itu apa sih? Ya, nanti kan bisa kita jawab nanti ya. Oke. Kita mau perkenalan dulu bagaimana nih? Ya, kenalan dulu. Ini ada kita ngobrol-ngobrol soal asopsi nih. Nah, asopsi itu apa sih, kepanjangan apa tadi? Bedanya sama asepso itu apa gitu. Mungkin kenalan dulu. Di sini ada siapa gitu yang ngomong gitu. Silakan. Oke. Terima kasih Mas Nobi, Yuk. teman-teman Cerita Orang Dalam dan Bang Dudit dan kawan-kawan yang lain atas kesempatannya ya buat kita teman-teman dari pengurus asopsi. Gue sendiri biasa dikenal dengan teman-teman panggilan Rian Oh, iya, atau siap. biasa Twitternya ngeri tapi Twitternya Twitternya beda biasa ya. dikenal dari ya zaman pergerakan lah. Twitternya disebutin juga boleh ya? Boleh, Oke. boleh banget. Akun gue @macan_utara. Ngeri nggak lo? Di sini datang bersama sohib gue yang Siap. udah nggak familiar lagi ya. Siap. Ajeng cute kalau di Twitter. Oh, Ya kan? siap. Dia selaku ketua umum asopsi. Ya, kenalan dulu Mbak, kenalan dulu. Halo, Kenalan dulu. teman-teman, saya Ajeng, saya ketua umum asopsi. Di sini datang sama Macan Utara Sekjen, hadir di Cerita Orang Dalam. Siap. Nah, Ini sebelum mulai, kalau teman-teman kan kita ada video juga di YouTube ya. Kalau bisa dilihat di layar, itu di meja banyak banget di produk-produk ini banyak kita, produk-produk ini ya. alhamdulillah dapat banyak rezeki kayaknya. Iya. Rezeki anak soleh, Pak. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Menyenangkan nih episode ini nih. Iya, saya ini Senang episode saya. yang paling senang Iya, saya hari ini. Karena biasanya paling kita cuma ngopi, Pak. Karena biasanya malah kita yang ngasih kopi ke pembicara, kan. ya. Sekarang kita yang dikasih. Asik gak tuh asopsi? Asik. Iya kan? Gue jadi bingung mau nanya apa. Fokusnya ke makanan ya. Iya, Udah salfok. makanya. Ya, mungkin di awal ya. Ya tadi asopsi itu apa sih? Panjangannya apa? Terus apa namanya? Mulainya dari mana tuh? Mungkin kenalan Mbak Ajeng sama Mas Rian ini mulai dari mana gitu kan? Oke, gue sama Rian ini kenal di sosial media ya, di Oke. Twitter. Jadi kita sama-sama Kopdar ya? berjuang ya. Sama-sama berjuang di sosial media. Ngeri. Kita dari yang nggak kenal akhirnya kenal. Terus akhirnya setiap dukung siapapun tuh kita selalu sama gitu. Selalu sama tektokan terus gitu kan. Oke. Sampai akhirnya pilgub selesai, pilpres selesai ya kan. Mau ngapain lagi nih Chan gitu kan. Masa sih kita cuma hahihi doang gitu kan di sosial media. Nggak, akun kita sayang gitu kan, nggak dipakai buat
hal-hal yang berguna gitu kan. Terus kita lihat-lihat, kasihan banget ya UMKM sekarang gitu kan, banyak yang sepi, mereka banyak yang bingung gitu kan jualannya. Apalagi pandemi kan sekarang ya. Iya, jualannya nggak ada yang beli gitu kan. Mereka kadang-kadang malahan mau pada tutup jualannya, mau udahan aja gitu. Mereka udah nggak semangat gitu kan, karena akun mereka juga dipakai posting juga nggak ada yang lihat, nggak ada yang lirik, nggak ada yang nge-retweet. Kayak akunnya gitu Dudit kan. ya. Iya. Sedih banget gitu kan. Kadang-kadang udah mikir lama buat bikin caption, sepuitis mungkin, nggak ada yang retweet. ya udah akhirnya Macan, udah Mbak, kita bantu UMKM aja Mbak, kita bikin asopsi gitu kan. Kita coba bantu teman-teman UMKM promoin gratis aja gitu dari akun kita ya Chan ya. Ya udah coba aja dulu, akhirnya baru beberapa yang masuk. Akhirnya lama-lama sambutan dari yang lain tuh banyak, baik banget alhamdulillah. Nambah akhirnya sekarang udah banyak banget ya Chan ya. Dan mereka yang tadinya udah patah semangat. Udah patah semangat. Akhirnya mereka bangkit lagi, seneng lagi, karena apa? Karena setiap posting mereka banyak yang retweet, banyak yang banyak yang nge-like, terus juga usaha mereka produknya mulai dikenal gitu kan. Dari mulai dikenal akhirnya orang karena sering lihat kita retweet, sering lihat kita iklanin, sering lihat kita promoin, mereka akhirnya pada tertarik, pada penasaran. Akhirnya alhamdulillah pada beli di Twitter. Tadinya itu kan nuansa Twitter tuh kan politik. Oh iya. Politik. Berkelahi. Terus ada asopsi masuk, akhirnya saya sih biasanya adem-adem aja sih. jadi kepecah gitu kan. Jadi konsentrasinya kepecah, nggak cuma hanya politik, nggak cuma hanya berantem. Sekarang akhirnya ada produk bisa buat jualan. cari duit ya. Nah, alhamdulillah bisa buat bantu teman-teman UMKM juga di Twitter. Alhamdulillah mereka yang tadinya cuman follower cuman 1-2 sekarang udah ratusan gitu kan. Iya. Seru banget kan jadinya. Alhamdulillah akun kita jadi membawa manfaat buat tuh. Dan alhamdulillah dikasih pembinanya juga baik banget gitu kan. Itu yang Tapi kita juga merasakan ya efek ini ya, efek follower dan retweet dari teman-teman asopsi. Mantap. Kita kemarin kaget ya, Luar biasa itu. tiba-tiba wah banyak yang retweet cerita dari dalam. tadinya sepi ya. Iya. Aduh, jangan diperjelas. Kita jujur sekali ya. Bukan sepi tapi tidak seramai yang lain. Iya. Lebih halus. Siap. Aduh. Terus berarti mulainya tuh berarti dari bulan kapan tuh atau tahun kapan? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Jadi asopsi ini adalah sebuah gerakan yang mana gerakan untuk bisa teman-teman UMKM ini mendapatkan ruang publik secara gratis gitu kan. Nah, meskipun ada ruang publik secara gratis, tidak mudah teman-teman itu mendapatkan space atau tempat di hati publik gitu kan. Bener. Harus nyari harus pansos kalau istilahnya. Harus pansos tepat. dulu. Panjat sosial. Nah, itu dia. Makanya kita banyak bertemu macam kalangan yang membuat satu wadah ini itu ya ujung-ujungnya itu lagi pansos gitu kan. Nah, akhirnya kita capek gitu kan. Nggak ada hal-hal yang konkret nih untuk membangun atau mendorong UMKM ini bisa lebih tampil di hadapan publik. Kita bentuklah awal namanya itu ASOPI sebenarnya. ASOPI ya kan? Apa tuh? Asosiasi Pewirausaha Pemula Indonesia. Gitu kan, ASOPI. Ah, kita kan bukan hanya sekedar organisasi hahaha gitu kan. Akhirnya kita bentuk Tapi ini kita ngobrol hai. ya kan? Nah, akhirnya kita bentuk kepengurusan membuat kepengurusan pusat dan beberapa daerah yang ada di Indonesia gitu kan. Kita buat ADART organisasi dan kita coba daftarkan ke Kemenkumham dan kita daftarkan namanya. Ternyata ASOPI itu nggak bisa gitu kan. Dapatlah nama asopsi. Lah ternyata ini kayaknya lebih. Nah, kepanjangannya apa tuh? Asopsi itu Asosiasi Pengusaha Pemula Sukses Indonesia. Mantap. Alhamdulillah membernya sukses-sukses sekarang. Mendoakan sekarang. Nama adalah doa. Nama adalah doa. Gitu. Ya kan. Nah, selama setahun ini kita emang masih
setahun yang lalu itu masih proses penjaringan ya. Proses penjaringan mana teman-teman yang benar-benar mau bergerak bersama untuk dirinya, bukan untuk bukan kita, tapi untuk diri mereka sendiri gitu kan. Coba aja kalian siapapun dah, jangankan kita yang akun kecil, akun besar aja kadang kalau jualan di Twitter itu boro-boro ada yang lirik gitu kan. Karena emang bukan tempatnya gitu kan. Nah, tapi dengan kehadiran Asopsi ini ternyata bisa membuka ruang untuk teman-teman berjualan. Biasanya kan kalau jualan itu di IG gitu kan, di Facebook. Nah, gitu kan. Bahkan hari ini tadi ada yang gimana sih ya? Dia bilang kita dibilang itu pengasong gitu kan. Di Twitter. Akhirnya rame-rame itu diserang gitu kan. Akun centang biru loh guys. Akun centang biru bisa nyinyir gitu. Bener, itu maksudnya mau saya tanya juga, maksudnya emang biasanya kan orang kalau jualan emang biasanya Instagram ya. Emang Twitter ini kan untuk orang biasanya berpendapat, berpolitik, berantem. Makanya kok langsung dapat pasar ya dari Twitter itu ya. Nah, itulah karena kita itu dia 1 tahun ini kita proses penjaringan. Kita bukan hanya sekedar pasif atau diam, kita memperhatikan seperti apa polanya gitu kan, strateginya untuk bisa jualan di Twitter. Nah, ongoingnya itu di bulan Juli tahun lalu. Nah, tahun ini di bulan Juli gitu kan. Akhirnya udah ketemu polanya ya. Ya, di bulan Juli gitu kan, dan itu banyak proses ya teman-teman, seleksi alam gitu kan. Mana bener-bener yang militan, yang bener-bener mau menghidupi dirinya sendiri, bukan hanya sekedar mohon maaf ya, menjual kesusahan gitu kan, untuk mendapatkan hal yang praktis, simple, selalu menjual kesusahan, baik menjual kesusahan dirinya, kesusahan orang lain gitu kan. Nah, itu nggak bagus buat kita gitu kan, karena nggak ada kemajuan. Akhirnya kita dorong teman-teman untuk bergerak bersama untuk dirinya sendiri. Mengenalkan produk-produknya di di sosial media, baik itu Twitter, Facebook, Instagram, dan ternyata di Twitter ini lebih cepat mendapatkan respon kalau kita memiliki semangat kebersamaan, gitu. Ya kan, intinya kita solid kebersamaan, bukan membesarkan diri sendiri. Kebanyakan mohon maaf teman-teman sudah banyak lah wadah gitu kan. Ini dibesarkan organisasinya terus gitu kan. Anggotanya doang. Anggotanya nggak dipeduliin nih. Jadi kelihatan depannya doang. Di belakangnya busuk ya. Gimik. Nggak konkret, gimik. Bikin acara yang launching gitu kan. Seremonial, bikin ini terus gebiar, datangin pejabat-pejabat, begitu udah selesai ngaku kayak TV. TV rusak gitu kan. Gak ada programnya. Mau ngapain? Gak ada. Powernya juga gak ada ya. Nah, kalau kita sendiri gak pernah istilah kerasa gerusuk gitu kan. Pelan-pelan aja. Gak pernah nempel-nempel pejabat gitu kan. Kita berdiri sendiri dengan atas nama Ajeng Cute Macan Utara gitu kan. Didukung oleh teman-teman cerita orang dalam. Gitu kan. Kita merasa terbebani ya. Jadi gitu Bang. Oke. Nah, lanjut. Tadi kan sempat kebahas tuh udah ada pembina, udah ada pengurus. Mungkin bisa diceritain tuh kira-kira dari pembinanya siapa aja memang, terus pengurusnya siapa? Kalau pembinanya kita itu ada Pak Kosin, alhamdulillah ya. Itu pembinanya baik banget. Terkenal sekali itu. Muhammad Kosin Amrullah. Baik banget ya Chan ya. Selalu kasih kita nasihat untuk support terus untuk kita sederhana aja gitu, tapi yang penting tuh programnya berjalan gitu kan, gak usah terlalu kelihatan gak usah terlalu kelihatan heboh-heboh, tapi programnya nggak jalan gitu. Itu Pak Kozin selalu kasih ngingetin nasihat kita, selalu ngingetin kita. Terus kita nggak punya sekretariat nih Chan gitu kan, alhamdulillah disediain sama Pak Kozin gitu ya kan. Luar biasa sekali Pak Kozin. Pak Kozin ini luar biasa. Memang mantap ya. Pokoknya berawal dari niat baik kita, jadi alhamdulillah semua dikasih kemudahan gitu kan. Kalau kita bantuin orang pasti kan benar. juga akan bantuin kita gitu kan. Iya, ada Bang
Franz Mohede. Mohede. Gua masih tahu dong. Wakil pembina. Bapak tahu nggak Franz Mohede? Di gua. Mike Mohede kan? Bukan. Itu zaman bos-bos kita, Mas Angga dan Mas Ade kayaknya. Saya sih nggak tahu saya masih muda. Saya juga masih terlalu muda kayak. Iya. Jadi Dulu lu Lingua ya. Lingua betul. Yang bertiga. Kalau yang ini wakil pembina satunya Mas Angga hafal banget nih. Siapa tuh? Dia Aktif. Anis garis keras. Yang Bu Marlina. DKI 1. Bu Marlina. Terima kasih Bu Marlina ya atas followernya yang sangat banyak ya ke kita ya. Itunya juga membantu ya. Bantu banget ya. Lanjut mungkin di pengurus-pengurusnya ada siapa aja? Mungkin tadi udah disini. Jadi tadi pembina Mas Kozi, terus Bang Franz, Bu Marlina gitu kan, ketua umum Bajem. Terus sekjen saya sendiri gitu kan. Terus sebenarnya ada yang support, cuman dia nggak mau masuk sebagai pengurus di belakang layar. Belakang layar. Siap. Yang penting apa namanya? support banget lah ya. Banyak lah. Thank you Mbak Tia Subiakto. Siap. Gitu kan. Oke. Terus ada Bu Evita Verono ini garang juga di Twitter. Dia luar biasa ini. Dia sebagai kepala deputi dan public relation. Ada juga teman kita Mas Nobi. Kenapa disebutin dia? Saya juga pengurus, Pak. Ini ada nepotisme sebenarnya di sini, Pak. Jadi sebenarnya seperti itu, Pak. Ada orang dalam di dalam orang dalam. Betul. Silakan Bapak Didit, lanjut lagi Didit. Enggak, soalnya tadi kan kita bahas udah agak jauh nih, udah sampai ke pengurusan dan lain-lain. Dulu waktu awal-awal punya ide ini sampai di tahap yang tadi gitulah. Ada enggak sih kesusahannya? Soalnya kan emang berangkatnya cuma dari semangat kan. Kita cuma mau promosiin secara gratis. Nah itu ada nggak sih? Kalau menurut saya pasti banyak banget ya kesusahan di awal-awal. Pasang surut naik turun. Ya kesusahan sendiri tentunya paling di di semangat ya. Ya. Karena teman-teman itu berorganisasi, ada yang sudah melakukan organisasi, udah ikut organisasi, ada yang belum gitu kan. Nah di saat kita hanya mendorong untuk teman-teman mengenalkan produknya gitu kan, titik jenuh yang menjadi satu kesusahan. Nah dalam usaha memang nggak menutup kemungkinan satu titik jenuh itu pasti itu nggak bisa dihindarkan gitu kan. Nah, gimana kita menyiasatinya teman-teman gitu ya? Kita support terus, kita dorong terus gitu kan? Kita support terus, kita dorong terus. Terkait soal kesusahan hal-hal yang lain kayaknya nggak ada ya, karena kita ini nggak ada intrik-intrik yang lain gitu kan? Niat kita emang UMKM gitu kan? Jadi jalan aja, ngalir aja gitu kan? Dan juga. Sambutan teman-teman yang luar lain biasa. Juga akhirnya luar biasa gitu kan? Iya, dan di dalam member sendiri ya sering terjadi perdebatan itu pasti. Hal biasa gitu kan, perdebatan ya dalam arti mempunyai pikiran yang ada yang pemikiran positif, ada yang negatif, menuduh pengurus segala macam tetek-mengek gitu kan. Tapi ya kita santai aja nanggapinnya gitu kan. Biar aja teman-teman yang selalu berpikir negatif terkait tujuan asopsi itu kemana gitu kan. Mereka punya penilaian sendiri. Nah, akhirnya nanti waktu yang akan membuktikan gitu kan. Kalau kesulitan tuh awal-awal kita bingung ya, Chan kita tuh kan nggak punya modal loh, Chan gitu loh. Kita nggak punya duit banyak loh, Chan buat bikin organisasi biar bisa biar bisa dilihat orang gitu kan. Gimana ya, Chan ya? Gue bilang gitu kan. Kita nggak bisa bayar orang loh, Chan buat bikinin kita poster, buat editin kita video. Kita nggak punya duit gitu kan. Gue nggak punya duit, gimana nih, Chan gitu kan. Alhamdulillah akhirnya ada temen dari Asopsi yang nawarin, aku bisa edit poster loh, edit konten. Aku bisa bikin poster loh. Terus juga si Sekjen ini juga udah mulai belajar bikin video dan hasilnya juga lumayan guys. Siap. Gue sampai tanya, lo belajar sama Suhu berapa lama ini? Gue bilang sampai bisa bikin video.
Ada deh kata dia. Awal-awal dia agak-agak sedih gitu. Aduh, males deh gue bikin video ini masih ada watermarknya dari aplikasi gitu kan. Akhirnya kayaknya dia tuh belajar gitu sampai diomelin sama bininya gitu dari pagi sampai malam megang handphone, ngedit mulu gitu kan. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah makin lama makin bagus videonya. Bapak kita kayak perlu belajar juga, Pak. Biar kita dianggap ada gunanya di sini. Cengin kan kata kita. Tapi ya alhamdulillah segala kesulitan selalu ada jalan gitu kan. Karena awal tadi niatnya baik gitu kan, mau membantu. Alhamdulillah. Itulah semangat yang penting harus dijaga ya. Betul, semangat harus dijaga. Kan? Yakin kalau misalnya kita akan dibantu, yakin pokoknya akan dikasih kemudahan semuanya. Insya Allah gitu deh. Nah, lanjut nih. Tadi kan mungkin sempat kebahas nih bahwa kondisinya mungkin di pola-pola bantunya di awal asopsi adalah untuk promosi. Ya. UMKM dan segala macam. Mungkin ada penjelasan lagi nih kira-kira program-programnya apa aja sih selain bantu promosi dan segala macam yang mungkin bisa buat menarik juga nih teman-teman UMKM yang lain nih yang mungkin dengerin. Ya, jadi ini kita asopsi ini kan ada beberapa tahap terkait program gitu kan. Nah, tahap pertama ini sudah clear. Bisa dibilang pencapaiannya itu 95% ya. Karena member aktif di asopsi ini yang istilahnya mau bergerak bersama rata-rata sudah mendapatkan feedback. Gitu kan. Yang tadinya ya mohon maaf ini kayak sepatu New Out ya. Dia 3 bulan jualan di IG boro-boro ada yang nge-lag, ya kan, yang nawar gitu, pusing gitu kan, barang numpuk, berdebu, gitu kan, nah, masuk asopsi, gitu kan, woi pemesanannya udah luar biasa, mungkin sejak dia gabung sudah ada hampir 1000 sepatu keluar, gitu kan, ini asli Bandung handmade. Sampai keteteran dia. Dan kita punya strategi bagaimana cara memasarkan gitu kan, yang kita angkat apanya gitu kan. Nah, kita nggak asal nawarin produk aja gitu kan. Nah, terus ada lagi tote bag. Tote bag. Nah, tote bag ini dia nggak kirim produk, cuman ini menjadi satu hal yang unik. Karena waktu dia gabung dari sejak setahun yang lalu. Sejak setahun yang lalu dia gabung, itu dia karyawan ya. Dia karyawan, terus dia jualan di marketplace, gitu kan, jaket, jualan di marketplace, jualan jaket, terus kebingungan, dia membuat narasi untuk menawarkan produknya, terus dia ngeluh nggak kalah saing dengan marketplace. Coba lihat produknya gitu kan, seperti apa? Dia kirim foto-fotonya produknya. Oh, ini potensi, ya kan? Harga berapa? Sekian, murah, ya kan? Murah. Saya buatin lah narasi untuk jualan, naikin, gitu kan? Dari setahun lalu. Akhirnya kita jual jaketnya dengan strategi yang kita miliki, booming, meledak, ya kan? Banyak booming. Nah, akhirnya dia terus jangan berhenti, ya kan? Secara militan itu untuk diri lu sendiri, gitu kan? Kita bantu support. Nah, akhirnya dia pemesanan banyak, dia itu jaket itu bukan punya dia sebatas reseller ya. Sebatas reseller gitu kan. Dapat penghasilan, akhirnya dia berhenti jadi reseller, jadi owner tote bag. Dia produksi sendiri tote bag. Ya kan? Langsung dari karyawan jadi pengusaha ya. Pengusaha. Jadi asopsi itu melahirkan. Ya kan? Pewirausaha pemula emang fix, konkret gitu kan. Dia jadi memproduksi sendiri tote bag, dan dia manfaatkan member-member kita untuk jadi reseller. Jadi bukan hanya dia aja nih yang mendapatkan feedback dari asopsi, dan teman-teman yang lainnya juga yang jadi reseller juga akhirnya kecipratan juga, gitu kan. Wah, sekarang udah keteteran dia. Sampai Kang, mohon maaf ya, saya jarang naikin karena emang kesulitan nih untuk produksi, kehabisan bahan baku lah segala macam gitu kan. Wah, ini hal konkret. Ada nggak feedback buat kita pengurus? Nggak ada. Kita no limit. Seperak pun tidak ada iuran kepada pengurus. Pure, gitu kan. Asopsi duit dari mana? Ya nggak ada duit dari mana-mana, gitu kan. Toh kita membantu hanya sebatas membantu memasarkan dan terkait program yang lain. Saling bantu sebenarnya. Sebenarnya feedback kepada pengurus ada. Itu adalah pahala dari Allah. Betul. Itu betul. Opik gitu ya. Emang itu betul. Emang itu betul.
siapa yang memudahkan urusan seseorang, maka akan urusannya akan dimudahkan Amin. juga gitu. Itu hukum alam itu. Bapak nggak cocok ngomong gitu, Pak. Bapak nggak cocok. Tapi kalau dilihat dari deskripsi produknya tadi yang tote bag ini menarik sekali. Terus ditambah dia nggak ngirimin produknya ke sini, jadi Ada sih. harapan saya Ini nih ngeselin kayak gini. Bapak fokus, Pak. Bapak fokus, Pak. Coba lihat produknya tuh. Sebentar gue ambil. Kayaknya ada deh sebentar ya. Sebentar. Boleh gue lihat. nggak apa-apa, kita lanjut Lanjut aja sana ya. Oke. Emang dia nyindir aja sih emang. Maksudnya kayaknya kita butuh juga gitu. Bercanda saya. Lanjut. Ya, lanjut. Tadi kan kalau itu banyak banget nih berarti ya UMKM yang udah bergabung dan bermacam produknya banyak banget nih di meja kita aja udah ada. Ini perwakilan. Dari kopi, ada bawang, ada tumbler dan lain-lain. Jelasin tuh mungkin. Apa namanya? Ini mereka sendiri yang nulis ya. Oke. Ya. Mereka sendiri yang nulis, bukan kita ini. Di sini ada mereka nulis nomor 1 Bu Evi, dia modal 20.000. Modal dari usaha. modal usaha 20.000 nih. Kacang Evelyn Sama Snack. madu, sama sarang madu, Ya. ya kan? Dia modal dari mulai 20.000. Ya. Kenapa dia modal 20.000? Enak banget itu sumpah. Kacangnya enak Biar di banget. YouTube-nya ke depan duluan, Pak. Nah, gitu kan? Modal 20.000, ya itu dia. Kembali lagi dia jualan apa namanya? Awalnya Angkat-angkat sendiri. produk-produk orang gitu kan. Nah, terus akhirnya dia coba modal 20.000 kacang. Ya. Nah, ternyata booming, ditambah masuk asopsi gitu kan. Kacang bawang goreng pemesannya Langsung ada nomor HP-nya loh. Langsung. Jadi biar langsung dipesan, Pak. Terus Tereski ini yang sepatu ya. Sepatu. Dia bilang sini barang banyak sepi order, gabung asopsi lancar gitu kan. Yang saya bilang 3 bulan gitu kan. Ya. Kayaknya 3 bulan sepatunya kosong. ukuran saya nih kayaknya. 39 kayaknya ya. Terus ada kerupuk pule Pak Andri. Ya, dari Surabaya. Ini orang ya sabar banget gitu kan. Dia dengan telaten nawarin. Saya bilang jangan sedih terus semangat gitu kan. Akhirnya kerupuk pulenya ini dia tempelin nih barcode barcode pengirimannya, dia seleksi dia kumpulin gitu kan. Ada berapa pemesanan sejak gabung asopsi gitu. Ternyata banyak sekali gitu kan. Dia terus buat pencapaian dia gitu kan. Sebelumnya tuh kerupuknya belum ada brandnya ya. Kasihan pokoknya. Sedih banget dia Kita buatin konten. Dia jual aja gitu kan, nggak ada. Terus saya respon gitu kan, coba saya cobain kerupuknya, saya coba order deh, terus masuk asopsi ya gitu. Gue emang rayunya gitu. Gue beli dulu, terus habis itu gue suruh masuk gitu kan. Kalau kita boleh minta dulu, baru kita promoin. Kita jualnya agak miskin ya. Karena orang yang lain beli gitu kita kan. Minta. Terus kita share ke grup ya, teman-teman bantuin yuk. Ini ada Pak Subagio ya. Dia jualan kerupuk nih, tapi kasihan nggak ada mereknya gitu kan. Susah dipasarin. Itu ya, bagus sih, keren ya. Nambah bantu konten buat ngejual dan segala macam. Susah dipasarinnya gitu kan. Nanti kalau misalnya gabung gini, teman-teman ada yang bisa edit, bikinin bikinin labelnya. Tolong ya bantuin, terus teman-teman yang bisa tuh, oh iya saya bisa, saya mau bantuin. Akhirnya dia masuk, dibantuin, dikirimin itunya, dia nanti di sana ngeprint sendiri. Akhirnya dia sekarang udah punya brand, udah punya merek, udah punya label. Kerupuk pule namanya. Wah, keren banget. Ada juga Pak Gus. Pak Gus ini dia tuh jasa las ya. Las pagar Itu apa. juga menarik banget Dia ini. nawarin ada jasa juga ya. Jasa las. Dia di situasi pandemi ini kesulitan bener kan. Karyawan sulit buat bayar karyawan segala macam. Dia jual jasa gitu kan. Dengan semangat dia di grup itu melihat teman-teman udah closing terus setiap hari, saya sabar kata dia gitu. Akhirnya dia punya ide gitu kan. Dia telepon saya, Sekjen, ya gimana Pak Gus? Saya mau bikin ini, boleh nggak pakai logo asopsi? Bikin, saya bilang boleh, ya kan? Ya, saya mau jualin, ya kan? Saya tagin lah pertama kali kan, tumbler ini. Nah ini tumblernya keren ya. Keren banget. Nah, tumbler ini ada logo kita soalnya. tumbler custom gitu kan, dan ada LED gitu kan. Ada LED-nya di sini. Wah jadi ternyata buat suhu suhu airnya. Mungkin dilihat menarik gitu kan.
Maaf, bentar. Kita liatin di YouTube juga. Yes. Maaf kan kiri. Nah, pakai maaf lagi. Sentuh. Wih. Keren. Masuk Ya. konten YouTube. Terima kasih Pak Agus. Tumbler-nya. Nah, sekarang apa namanya? Pemesanannya juga udah luar biasa Sampai gitu kan. kelabakan ya? Ya kita mudahin aja lah teman-teman mau Betul. seperti apa, mau pakai nama Asopsi ke nama apa Iya, kayak nggak apa-apa. jual gitu kan. Yang penting Kita niatnya angkat. baik. Nah, terus ada Mbak Dewi Bagor. Nah, ini bawang bawang goreng. Nah, ini dia nih. Ini juga unik. Mbak Dewi ini perjalanan hidupnya sungguh luar biasa dari Ya. mulai TKW gitu kan, bahkan pernah kerja dengan saudaranya yang nyuci mobil. ya, sedikit nyuci mobil lah. Nyuci mobil Ibu-ibu nyuci beliau. mobil di Cewek, Surabaya gitu kan. Gabung Asopsi. Terus dia pindah ke Brebes Ya. gitu kan. Emang dia asli orang Brebes gitu kan. Nah, dia bilang ke saya, Mau ikut? bisa nggak ya saya jual bawang goreng dan Khas Brebes. telur asin khas Brebes? Kenapa nggak bisa? Ya kan? Bisa-bisa aja. Naikin saya bilang produknya, ya kan? Apa yang mesti ini? Dia nggak bisa buat narasi, saya buatin narasinya, gitu kan? Seperti ini. Akhirnya dia naikin, wah ternyata booming juga Booming. gitu kan. Ini Telur kan asinnya juga. bawang goreng itu kita bisa dapat di mana-mana, Iya. gitu kan. Tapi yang khas Brebes. Telur asin juga bisa dapat dari mana-mana, Iya. gitu kan. Bisa dapat di mana-mana. Cuman uniknya apa? Memang rasanya berbeda ini Iya. dengan ya mohon maaf ya, tidak mengecilkan pengusaha-pengusaha yang lain gitu kan. Tapi kita punya strategi sendiri dan rasa itu memang menjadi satu kunci gitu kan, bagaimana supaya produknya dia terkenal loh. Dia ini telur asinnya ini sampai di order sama ketua umum salah satu partai. Gile. Dia tuh sampai speechless, sampai nggak nyangka gitu. Mbak, aku tuh dihubungin sama Asprinya. Dia jadi ketua umum partai ini mau beli telur asin aku. Ini beneran gak sih gitu kan. Terus aku coba cross check, confirm. Weh gile, keren banget gitu kan. ya. Terus ada dia bilang bagornya menggerakkan ekonomi tetangga, kata dia pesannya. Jadi gitu kan. ngajak-ngajak yang lain juga ya. Nah, berarti ya. Oke. Terus ada Pak Presianto, lesu gelang mutiara, gabung Asopsi lancar. Dia reseller di memanfaatkan anggota member. Gelang asli Lombok. Gelang mutiara Lombok. Mutiara Lombok gitu kan. Wah, Iya, ini nggak cuma makanan, ada jasa tadi ngelas, ada gelang dan sebagainya. Ada apa aja tuh berarti barang-barang? Banyak banget. Terus ada Bang Romi, Yes, sendal gunung. Gitu kan. Biasa kan kita kalau sendal gunung, teman-teman naik gunung pasti apal lah mereknya apa ya kan. Nah itu kan Seger. Mereknya. Nah ini kita tawarkan yang Triglav gitu kan, kualitasnya nggak kalah gitu kan. Nah, anak gunung, dan ini juga pemesannya udah luar biasa. Banyak, gitu kan. lumayan. Terus ada Bu Rani Fitria tas lempang. Nah ini yang gue pakai nih. Nah ini tasnya nih. Yes. Apa namanya? Gue jujur aja. Bukannya ini ya. Kepengen banget punya tas army kayak gini, gitu kan. Cuman ya harganya kan lumayan, gitu kan. Harganya lumayan, dan ternyata di Asopsi begitu ada langsung gue beli karena murah, gitu kan. 100.000. Bannya juga kualitasnya luar biasa gitu kan. Ini asli handmade Bandung gitu kan. Nah terus ada juga Bu Diani Mariana. Nah ini dia nih, dia bilang nggak biasa jualan karena belum pernah modal 180.000, gabung Asopsi dapat bimbingan dan dukungan mantul. Bos. Produknya lihat mana di produknya. Itu bebek. Ini. Oh, ini basting. Bakso aci keriting. Ya, kan? Ini bakso aci kemasan, gitu kan? Kuahnya ini yang bikin pedas banget. Gagal move on Nanti pokoknya. kalau pada begadang ya, masak ini itu enak banget. Jadi ada mie-nya, ada baksonya, ada batagornya, ada kerupuknya. Enak banget ini. Gagal move on. Udah sama bumbu. Langsung lapar aku. Kita lapar ya. Langsung lapar ini. Terus ada Mbak Dinar, Dapur Dinar. Duo Mama, Yes. dan Warung Titipan. Dia Ya. nama akunnya Dapur Duo Mama dan Warung Titipan. Korban PHK yang sepi orderan. Yes. Bergabung Asopsi, dagangnya laris manis, terjual kurang lebih 50 legit lapis bulan kemarin. Alhamdulillah. Mana dia? Nih lapis legit. Lapis legit, terus sama Naikin. Oh, lapis legitnya. bebeknya mana dia? Lapar aku nih. Ayo, di sana ada produknya. Sama ini bubur. Lapis legit ya. Ada bubur sumsum. Wah, bubur sumsum. Yes.
Wah, pokoknya enak-enak produknya. Ini kira-kira host kayak beli duluan Iya, kayak. ini kira-kira host ada suruh nyobain dulu nggak? Untuk mendapatkan kesan pertama gitu. First impressionnya gitu. Biar kita ceritain rasanya ya. Kan takutnya ada yang pengen tahu rasanya gimana. Udah tahan nih lidah. Terus ada Bulina kurma nyusu gitu kan. Ini. Desakan ekonomi dan kebutuhan. Dulu hanya jual 5 botol dalam 1 bulan. Gabung di Asopsi sekarang 300 botol sebulan. Ini enak banget. Jadi manisnya tuh alami, nggak pakai gula. Host belum nih? Kalau ini saya coba dulu nih. Ada satu lagi. Kita coba dulu ya. Wah, emang enak bos. Nggak salah 300 botol per bulan. Jadi itu manisnya dari kurma, nggak pakai gula lagi. Jadi enak banget. Susunya juga berasa kan? Enak pak. Enak pak. Nah, terus ada Pak Budiman. Dia Gojek juga nih. Oke. Ojol gitu kan. Dia pinter. Jadi dia nawarin ke teman-teman Asopsi nih, untuk khusus Jabodetabek ataupun luar daerah, ada jaringannya luar daerah buat pengiriman barang. Jadi teman-teman Asopsi ini kalau Jabodetabek atau daerah pakai si bang ini nih, Pemudiman. Jadi memberdayakan anggota sendiri, gitu kan? Harga sama tarif, gitu kan? Memberdayakan sendiri. Dia bilang kena PHK sekarang jadi ojol, sekarang bantuin istri jualan cemilan makaroni, skotel dan mango jelly cheese with fresh milk. Alhamdulillah 2 minggu bisa terjual lebih dari 200 cup. Alhamdulillah. Gitu kan. Nah, terus ada Twini Anugrah baru lahir tapi sebelumnya tahun 2010 pernah mendapatkan penghargaan Upakarti Nasional. Kategori jasa kepeloporan usaha bangkrut. Di mana dulu pakai bangkrut ya. Harusnya ditekan ya. Sekarang bangkit kembali bersama Asopsi. Semoga bisa menjadi pemenang di era pandemi dan setelahnya. Amin. Kita doain Bu. Jadi ini agak sedikit menarik. Apa namanya? Twini Anugrah. Dia dengan bangganya mengenalkan bahwa dia sudah mendapatkan penghargaan. Terus saya balikin, penghargaannya terus bisa ini nggak bantu? Bikin terkenal kan? Bisa bantu nggak buat buat naikin ya? Naikin produknya? Nggak bisa. Jangan banggain penghargaannya, banggain produknya. Banggain produknya, angkat produknya. Saya bilang bukan penghargaannya. Penghargaan nggak bisa kasih makan. Saya bilang produk yang bisa kasih makan, angkat produknya. Gitu kan? Akhirnya diangkat produknya. Nah, akhirnya ya mulai booming gitu kan. Terus ada Elmaris, dibangun dari mengkhawatirnya keadaan para penjahit sekitar yang sepi dampak corona. Kebetulan ada teman dokter yang minta titip dibikinin baju jaga. Ide itu muncul bismillah dengan modal 3 meter. Kain usaha ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan peran nakes sekaligus membantu para penjahit APD, sekitar. jadi. Alhamdulillah dibantu teman-teman Asopsi, usaha ini makin berkembang dan para penjahit sekitar bisa terbantu untuk bertahan dalam situasi wabah. Terima kasih saudara-saudara Asopsi. Mantap ini. Gitu kan. Terus ada Bu Resti. Bu Resti ini dulu punya kios pempek di Pujasera Bandung. Semenjak pandemi sudah tutup 6 bulan. Gitu kan. Sekarang saat merintis online ikut gabung di Asopsi, dagangannya makin banyak dikenal dan orderan meningkat. Alhamdulillah, makasih teman-teman Asopsi. Ini mereka sendiri yang tulis masing-masing ya. Ngirimin ke kita. Terus ada Budela jual masker di masker. Ini kalau ada di studio, ini lagi kru-kru kita lagi pada makan. Kru-kru kita pada makan ini. Kitanya kagak makan. Minum dulu aja ya gitu. Nah, ini ada Budela makan. Oh, ini Jadi ini masker 2 lapis guys. 2 lapis. Nah ini bisa diisi sama tisu gitu. Jadi ini cocok buat anak kecil ya berarti? Iya, ini yang motif cowok nih. Enggak, itu motif cowok nih. Emang itu khusus buat anak kecil. Ini cowok nih guys. Nah ini yang buat anak kecil ya, buat anak kecil. Bagus nih maskernya. Iya. Dan bahannya ini motifnya batik Bali. Iya. Batik Bali. Kan sekarang nggak boleh scuba lagi ya, jadi cocok nih. Cocok banget. Cocok nih. Motifnya Indonesia lagi. Iya, batik-batik ya. Pengrajin batik juga di Bali. Ini jadi kita kalau pakai ini isi tisu bisa jadi ya? Kita 3 lapis, aman banget kan. Comfort banget. Kalau mau cobain enak banget dipakainya. Terus ada Kang Lucky, dessert, pastry and coffee. Produk jadi lebih dikenal, susah tidur di awal waktu karena jadi suka di DM-in orderan.
gitu kan. Waduh, ini Susah tidur. susah tidur loh. Tidur ya. Susah tidur. Banyak yang kepo. Lagi ngumbludak Siap-siap nih. aja yang gabung asopsi harus siap mental dan cek stok kalau nggak mau keteteran pipis Oh, kan dia. Ah, lu ini Dan kopi. ini yang tinggal minum. Ini keren nih. Lu Oh, kopi. ini ininya ya. Apa kayak sasetannya ya? Oke. Ini yang- 100. Saya baca ini, 100 pure arabica, puntangko and beans. Oh, ini yang udah jadi ya. Ya, ini yang kopi susunya. Ini yang udah jadi. Mantap. Ketutupan, maaf. Terima kasih, saya Kang nampil. Luki. Terima kasih. Ya, Oke. terus ada juga Kang Madu. Dia senang dipanggil Kang Madu ya. Nih, Kang Madu Loveby. Love Asli madu hutan Sumbawa. Yang awal jualan pendapatan empot-empotan. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat. Dan alhamdulillah insya Allah bulan Januari 2021 kalau tidak ada halangan Bapak enak, Pak. buka kantor distribusi madu. Mantap. Karena bulan kemarin baru meeting dan investor yang modalin. Kang Madu kedepannya makasih asopsi kalian luar biasa. Mantap ini. Mantap, Meningkatkan mantap. imunitas juga nih madu nih ya. Terus madu hitam bang. Iya kan? Madu Enak hitam. banget, enak Saya banget konsumsi madunya. madu hitam bener. Wih itu setiap malam saya konsumsi 2 sendok. Nah. Tidur tuh nggak bangun. Bangun Iya. memang lagi. Bapak Dudin ngerti, Bapak Dudin ngerti. Bapak Dudin ngerti. Saya kirain kan belum. Kan belum. Tapi enak bangun bener. Bangun enak. Oke, Gitu oke. kan. Nah ini ada satu nih yang baru bergabung nih. Nih kalau apa namanya abang-abang cerita orang dalam tahu akunnya langsung follow nih kayaknya. Nih. Ini mahasiswa nih. Mahasiswi ya. mahasiswi bener Bapak mahasiswi. nih, Sorry. Tiara mahasiswi Unpad semester 5 tertarik gabung di asopsi karena pengen kayak emak-emak Dudit packing kayaknya nanya orderan akunnya katanya. nih. Wah, nanti Mbak Tiara nih kalau mau sharing-sharing bisa sama saya juga. Canda sayang. Iya. Oke. Jadi apa namanya itu sedikit review pesan dari teman-teman asopsi Ya. gitu kan bahwa asopsi ini sudah memberikan manfaat Ya. buat teman-teman gitu kan dan bukan hanya gimmick. Ya. Dan kita program tahap pertama ini bisa kita sampaikan bahwa berhasil sekitar 95% gitu kan. Karena mereka yang pasif ya tidak mendapatkan manfaat. Kita asopsi ini sebuah gerakan gitu kan. Nggak bisa mau dalam wadah apapun kalau kita sendiri hanya diam ya mimpi aja lu gitu kan. Benar. Gitu kan. Mimpi aja mau sukses gitu kan. Kalau semua sukses kan semua kembali di kita. Setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul sekali. Gitu kan. Kan Benar, gitu. keren. Ya kan? Nah, teman-teman ini akhirnya dengan secara militansi memperkenalkan produk-produknya dan sekarang produk-produknya sudah dikenal gitu kan. Akhirnya ya mereka menikmati hasilnya gitu kan. Dan teman-teman yang gabung di asopsi di WAK hanya sebatas memantau diam gitu kan ataupun seperti apa ya nikmatin aja gitu kan. Iklan. Gitu kan. Iklan lewat. Iya. Malah jadi beli. Gitu kan. Dia bilang kasih bekal buat ketum dan sekjen saat wawancara biar nyaman asik ngobrolnya seperti Iron Man. Asik. Kali ya. Jadi gini, guys, apa namanya? Kita tidak terfokus terhadap pembentukan saat ini pembentukan kepengurusan atau apa. Jadi ngalir aja. Oke, Memang oke, sudah oke. siap yang banyak yang mau bergabung, Benar-benar. baik dari Aceh, Medan gitu kan. Ya. Terus Jawa Barat kita udah terbentuk. Jawa Timur. Banten sudah terbentuk, DKI belum. Ya. Karena kita DKI ini Karena anak-anak guys semua. Iya, DKI ini belum. Kita butuh orang-orang yang istilah kata mempunyai komitmen yang tinggi, Ya. bukan hanya untuk sekedar memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi gitu kan, tapi untuk kepentingan bersama. Nah, itu penting tuh ya, perlu gitu ditekankan kan. ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya niatan seperti itu, jangan dah gabung-gabung asopsi gitu kan, pasti mental gitu Ya. kan. Tapi kalau punya kepentingan bersama untuk teman-teman bersama ya monggo gitu kan. Istilahnya tuh saling support, saling bantu gitu kan. Jadi nggak ada culas-culasan di asopsi gitu. Kalau yang culas-culas gue paham banget. Siapapun yang member-member yang culas, itu nggak bakal lama di asopsi gitu Yeah. kan. Mau mendapatkan manfaat tapi nggak mau memberikan manfaat. Yeah. Nah itu nggak bisa di asopsi gitu kan. Dan hati ini kayak gimana gitu, nggak nerima gitu kan orang-orang kayak gitu. Pasti kena ya kayak gitu. Jadi DKI ini mungkin segera terbentuk.
Dan kemarin kita sudah ketemu beberapa teman-teman dari alumni UGM. Ya. Mereka siap bergabung dengan Asopsi gitu kan. Produk-produknya juga cukup keren. Mereka punya koperasi gitu kan. Dia tanya, dia gali Asopsi seperti apa. Saya sudah jelasin gini-gini, oke gitu kan. Dan kita ya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak. Gitu kan, berbagai pihak yang siap berkomitmen memajukan UMKM, terutama pewirausaha pemula. Jadi yang gimmick-gimmick jauh-jauhin dah. Gitu. Kurang-kurangin ya. Agak ini ya, mungkin agak sedikit nyenggol ya. Kayaknya. Mungkin nyambung deh soal ini ya. Mungkin apa sih bedanya Asopsi nih? Mungkin banyak juga ya gerakan-gerakan kewirausahaan yang lain dan segala macam. Mungkin tadi mungkin kalau yang bisa saya tambahin mungkin ini ya, semangat teman-teman ini membara sekali ya kalau lihat di medsos tuh apa namanya di media sosial benar-benar saling support banget ya. Saling RT dan segala macam. Mungkin yang beda-bedain lagi, tambahan lagi mungkin apa nih yang beda nih yang dari teman-teman. Kompak ya. Kompak kita tuh kompak. Iya, jadi sebenarnya sih perbedaannya adalah di soal strategi aja. Gitu kan, di soal strategi. Jadi kita Asopsi ini lebih terukur dan terarah untuk memasarkan produknya. Gitu kan. Nah, kita punya hashtag yang khas gitu kan, itu hashtagnya Pewirausaha Pemula. Dan sempat trending topik Indonesia gitu itu kan. Itu gak pakai bot ya, itu asli. Pakai bot asli gitu kan. sampai akun gue disuspend dong. Akun gue karena dikira bot. Akun gue 30.000 disuspend dan nangis 30.000 follower disuspend. Jadi kita punya apa namanya, punya hashtag tersendiri gitu kan. Pewirausaha pemula. Jadi apa namanya, polanya mungkin di Twitter saat ini teman-teman publik atau teman-teman netizen yang lain sudah mulai welcome dengan hashtag Pewirausaha Pemula. Oh, ini anggota Asopsi gitu, langsung tahu gitu kan, anggota Asopsi. Dan kita lebih berkomitmen profesional. Saya selalu tekankan ke teman-teman, begitu dia sudah order, terus dia pesan, cek ketersediaan barang, jangan sampai ada cacat, langsung kirim, gitu kan. Saya nggak mau dengar ada apa namanya persoalan-persoalan. Jadi kenanya itu ya, kenanya ke satu organisasi. Saya nggak mau gitu kan. Kalau itu kita ada rule of the game-nya di Asopsi gitu kan, ada rule of the game-nya. Dan sejauh ini nggak ada sih komplain-komplain. Dan produk-produk yang kita jual itu wajib produk UMKM asli Indonesia, nggak boleh KW, gitu kan. Asli Indonesia tapi KW, nggak mau. Contoh ya kayak misalnya jual-jual parfum gitu kan. Parfum oke lah, lu merek-merek ternama memang UMKM tapi nggak boleh, nggak boleh gitu kan. Kita nggak boleh KW. Bawa merek sendiri lah intinya. Bawa merek sendiri lah. Ya. Produk lokal lah gitu. Produk lokal. Siap. Bangga Indonesia gitu kan. Kita angkat bangga Indonesia. Karena ya mungkin orang tua kita dulu sudah memikirkan bahwa di tahun sekarang ini terbukti. Dulu kita nggak peduli gitu kan dengan produk-produk UMKM dalam negeri, ya kan. Sekarang akhirnya banjir produk-produk luar, matilah kita gitu kan, produk-produk dalam negeri. Sekarang ini kita dorong, kita bergerak sama-sama teman-teman semua gitu kan, untuk bisa bangkitin usaha teman-teman sendiri. Karena ya kalau bukan kita mau siapa lagi? UMKM ini pada prinsipnya butuh ruang publik untuk mengenalkan produknya. Mereka nggak mampu untuk bayar endorse gitu kan, public figure, nggak bakal mampu, boro-boro mau bayar endorse public figure gitu kan. Buat nyari duit produksi sendiri susah. Dan kita di Asopsi intinya nggak ada pansos. Dan gue sendiri nggak merasa ngartis gitu kan, nggak merasa ngartis gitu kan. Intinya kita sama-sama lah, sama-sama membantu mengenalkan produk kita masing-masing gitu kan. Dan yang uniknya itu kita ada jam-jam. Ya. Ada jam-jam tersendiri strategi. Itu jangan dibuka. Rahasia. Bumbu dapur itu rahasia. Dan itu emang ada. Kalau udah jamnya ini udah heboh di grup. Woi gitu kan. Jam berapa nih gitu kan. Tarik Mang. Iya. Tarik sis. Semongko.
Jadi emang bener itu. Itu gue lebih senang sekarang nge-tweet pakai itu. Tarik sis. Mereka udah ngerti. Semongko dia jawab. Jadi buat teman-teman apa namanya netizen atau YouTuber ya kalau mau cari-cari produk-produk yang berkualitas, yang keren dan dijamin produknya asli 100% Indonesia lokal. Jangan ragu search di Twitter ataupun di IG, di Facebook, hashtagnya Pewiraos Pemula banyak tuh produk-produknya. Atau cari di akun Asopsi official gitu kan, produknya banyak banget produk-produknya. Dan gitu dijamin kan. bagus banget. Dijamin. Makanannya juga enak-enak semua. Enak. Kita sudah coba. Kita udah coba. Nah ini nih, udah cobain ini ada bebek Mulia Rasa. Ini bebek Mulia Rasa asli Karawaci Tangerang, gitu kan. Ya sama kena dampak juga gitu kan. Tapi gabung Asopsi alhamdulillah pemesanannya sampai ke Bandung. Saya depan gitu kan. ke YouTube ya. Nah, ini dia. Jadi dia itu khusus jualan makanan bebek semua. Bebek rendang, sate bebek, nasi goreng bebek. Kalau mie ayam tuh kan mie ayam, ini mie bebek. Wah, itu unik banget dan rasanya enak banget gitu. Jadi teman-teman cerita orang dalam kalau pas kebetulan di daerah Tangerang gitu kan. Nah, bisa tuh ya kan mampir sana. Berarti tadi kalau mau nyari produk-produk ini cari hashtagnya aja. Pewiraos Pemula. Atau langsung keluar akun Asopsi. Ya. Yes. Bisa juga di akun Macan Utara. Iya. Nah, kalau dilihat tadi kita udah dengerin ya ceritanya dari kesuksesannya, Kisah-kisah sukses lah ya. dan lain-lain. Nah, kedepannya ini gimana nih? Mau ngapain nih Asopsi? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Kayak lagu ya, mau dibawa. Ya. Kurang. Kita sudah mau masuk tahap kedua. Bahkan sudah masuk tahap kedua nih, program tahap kedua. Kita punya namanya program Bengkel UMKM. Ya kan? Nah, di situ banyak tuh program-programnya tuh kan, Bengkel UMKM gitu kan. Nah, di situ banyak beberapa pihak nanti yang apa namanya yang masuk gitu kan untuk bisa membantu teman-teman UMKM. Gitu kan. Kita programnya Bengkel UMKM di tahap kedua. Gitu kan. Apa aja sih? Banyak terkait Bengkel UMKM itu. Jadi kalau dulu mungkin di teman-teman pergerakan yang lain di situ ada coaching klinik gitu kan. Cuman lebih ke persoalan apa namanya? Diskusi saja gitu. Tapi kalau di Bengkel UMKM enggak, langsung eksekusi gitu kan. Dia kendalanya apa segala macam, namanya juga bengkel gitu kan. Memperbaiki apa namanya? Usaha teman-teman supaya bisa lebih bergairah lagi gitu kan, lebih jreng lagi kalau namanya bengkel gitu kan, lebih gas lagi pokoknya, lebih gas lagi bengkel. Kita programnya Bengkel UMKM yang kita nggak perlu lonceng-loncing lah gitu kan, langsung aja berjalan seperti air gitu kan. Yang penting bermanfaat buat yang daftar juga kan. Seperti apa namanya yang sudah kita jalanin gitu kan, nggak perlu kita pakai acara segala macam-macam tetek bengek, tapi memberikan langkah konkret. Siap. Bengkel UMKM ini insya Allah mempunyai langkah konkret untuk teman-teman UMKM, baik yang di DKI ataupun teman-teman di UMKM di daerah gitu kan. Di dalam Bengkel UMKM ini banyak program-program yang apa namanya keren lah pokoknya untuk teman-teman. Pada prinsipnya adalah kita memberikan ruang publik untuk teman-teman UMKM yang ada di Indonesia gitu kan. Ya kayak mohon maaf, hampir seluruh UMKM yang ada di berbagai daerah kesulitan mendapatkan ruang publik. Masuk ke salah satu wadah, ke berbagai wadah ya udah masuk ya udah gitu kan, sebatas jadi pajangan aja itu produk gitu kan. Nggak dikenal yang mau ngapain. Banyak produk-produk potensial di Indonesia, ayo tampilkan gitu kan. Masuk ke Asopsi kita tampilkan semua gitu kan. Intinya prinsip jujur, militan dan saling bantu, saling support. Gitu. Oke. Wah, udah panjang semangat banget nih kita ya. Semoga bisa. Ini bukan terakhir ya, ini pertama. Kita akan kerjasama bareng sama Asopsi. Akan ada banyak produk-produk yang juga akan dijelasin ke depannya. Ya kan. Semoga kita bisa bisa saling membantu terkait UMKM, terkait ini kan dengan kondisi lagi pandemi dan segala macam gitu sih. Gua tutup aja
mungkin kita ini jadi episode pertama. Semoga bisa didengarkan dan ditonton oleh semua orang. Episode pertama bersama Asopsi dan episode yang paling menyenangkan ya. Semoga videonya meledak. Siap. Banyak subscribe-nya ya kan. Siap. Nah, itu penting ya. Thank you buat Mbak Ajeng. Sama-sama. Thank you buat Mas Rian. Siap. Semoga ya tadi ya mungkin bisa di-follow juga ya Ajeng Cute dan Macan Utara. Dan Asopsi official. Dan juga Cerita Orang Dalam di-follow guys. Siap. Thank you semuanya. Thank you semua buat teman-teman Cerita Orang Dalam. Jangan dengerin apa yang kita omongin karena kita cuma ngebacot. Bye-bye. Salam pewirausaha pemula. Semangat. Yeay. Ini udah bisa jadi Semut kambing tong sate ini jadi meja podcast itu berubah jadi meja makan. Gara-gara Asopsi, semua gara-gara Asopsi. enak. Beli. Enak semua kan? Beli. Ini enak banget. Enak banget. Wah, dekat. Iya deh Jakarta Timur. Sendiri tuh. Kayak cepol lagi tuh. Ini kalau pakai nasi sebenarnya bisa 2 porsi. Lebih parah ya Pak, masih panas. Iya, nasi panas enak. Gila lagi. Belum nyoba ini. Bapak tolong videoin saya, Pak. Ya. Bang udah review gitu. Bentar. Oh ya, sudah.